Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Permana. Kali ini gue akan mengajak kalian semua para pemirsa untuk mereview kasus-kasus pembunuhan. Dan pada kesempatan kali ini gue akan membawa kalian pada satu kasus yang sangat populer pada akhir tahun 1980-an di Jepang dan melibatkan salah seorang siswi SMA yang cantik. Kasus Junko Furuta. Junko Furuta sendiri lahir pada tanggal 22 November tahun 1971. Dia tinggal bersama kedua saudaranya, yakni kakak laki-lakinya dan juga adik laki-lakinya, beserta kedua orang tuanya. Junko Furuta ini dikenal sebagai siswi SMA yang periang, cantik, pintar, dan cukup populer di sekolahnya, dan menarik perhatian banyak kaum adam untuk memikat hatinya. Dan kemudian salah satu seorang dari temannya Junko Furuta ini yang bernama Hiroshi Miyano terpikat dengan kecantikan dan kepintarannya. Akhirnya Hiroshi Miyano ini pun memutuskan untuk menembak si Junko Furuta ini, namun Junko malah menolaknya dikarenakan ia tidak mau pacaran dan fokus pada belajar dan karir. Lalu kemudian Hiroshi Miyano pun sangat kaget karena selama ini ia tidak pernah ditolak oleh beberapa orang yang disuruhnya di sekolah karena ia terkenal dengan bad boy dan memiliki sindikat dengan organisasi mafia yang paling dia takuti, yakni Yakuza. Hiroshi Miyano pun akhirnya sakit hati. Kemudian pada tanggal 25 November tahun 1988, Hiroshi Miyano ini sedang berada di base campnya seperti biasa, dan Junko Furuta ini pulang dari kerja sebagai salah seorang karyawan di salah satu perusahaan. Pukul setengah 9 malam, setelah dia bekerja secara part-time di salah satu perusahaan, ia menaiki sepedanya sendiri dan melalui jalan yang biasa dijadikan oleh Hiroshi Miyano dan kawan-kawannya, yakni Minato, Yasushi Watanabe, dan Jo Ogura, untuk mencari mangsa berupa wanita lokal untuk dijadikan sebagai korban pemerkosaan. Lalu kemudian kebetulan pada saat itu Junko Furuta ini lewat, dan akhirnya mengetahui hal itu, Hiroshi Miyano pun menyusun siasat. Hiroshi Miyano ini ingin menculik dan memberi pelajaran kepada Junko Furuta. Akhirnya temannya Minato disuruh untuk menendang sepeda si Junko Furuta ini hingga terjatuh, kemudian disuruhnya dia kabur. Lalu akhirnya rencana pun berhasil, dan akhirnya si Hiroshi Miyano ini datang setelah si Junko Furuta ini jatuh ditendang oleh Minato tadi. Dan kemudian Hiroshi Miyano menawarkan bantuan kepada Junko Furuta, "Sini aku anterin," gitu. Lalu kemudian Junko Furuta pun akhirnya menerima penawaran bantuan tersebut. Diantarlah si Junko Furuta ini oleh Hiroshi Miyano ke rumahnya. Namun berbelok arah, Hiroshi Miyano ini malah mengantar si Junko Furuta ini ke sebuah gudang yang kosong dan telah terbengkalai. Akhirnya Junko Furuta ini memberontak, dan si Hiroshi Miyano ini pun mengancam, "Diam kamu, apabila kamu berani macam-macam maka Yakuzaku akan keluar," gitu. Disitulah di gudang itu Hiroshi Miyano masih sempat untuk menyatakan cintanya. Junko Furuta ini masih menolak, dan akhirnya terjadilah pemerkosaan oleh Junko Furuta di gudang tersebut. Dan setelah itu Junko Furuta ini dibawa ke hotel bersama Hiroshi Miyano dan mengajak ketiga temannya tadi di hotel, dan seperti itulah si Junko Furuta ini mengalami kekerasan seksual lagi. Kemudian pada tanggal 26 November tahun 1988, tepatnya pada pukul 3 dini hari, si Junko Furuta ini dibawa ke sebuah taman. Di taman itu para pelaku ini melancarkan pengancaman kepada si Junko Furuta. "Kami sudah tahu alamatmu dan kami sudah melihat isi tasmu. Apabila kamu berani macam-macam dengan kami, maka keluargamu akan menjadi taruhannya." Maka Junko Furuta pun akhirnya tidak berani untuk berbuat macam-macam, dan Junko Furuta dibawalah ke rumahnya orang tua Minato. Di sanalah tempat selama 44 hari Junko Furuta ini mengalami berbagai macam nyiksaan yang sadis
berbagai pemerkosaan yang bertubi-tubi dan berbagai macam kekerasan yang sangat-sangat mengerikan. Sebenarnya orang tua Minato dan adiknya Minato ini telah menyadari dan mencurigai jangan-jangan ada apa-apa dengan si Jungo Furuta ini. Namun karena mengetahui bahwa Hiroshi Miyano ini memiliki sindikat dengan organisasi Yakuza, maka mereka tidak berani daripada mereka terancam. Nah, disitulah kemudian terjadilah penyiksaan. Namun sebelum itu, pada tanggal 27 November tahun 1988, orang tua dari Jungo Furuta ini sempat melaporkan ke kepolisian perihal kehilangan Jungo Furuta karena beberapa hari tidak pulang ke rumah. Namun mengetahui hal itu, si Hiroshi Miyano ini pun segera meminta si Jungo Furuta untuk mencabut laporannya, lalu kemudian menelpon ke orang tuanya untuk mengabarkan bahwa dirinya sedang berada di rumah temannya dan tidak apa-apa, lalu kemudian membutuhkan waktu sendiri. Akhirnya orang tuanya pun mencabut laporan kepolisian itu. Selama 44 hari, Jungo Furuta ini disiksa dan mengalami berbagai macam pemerkosaan secara bertubi-tubi dan mengalami kekerasan yang sangat mengerikan. Tidak sampai di situ, para pelakunya pun akhirnya bertambah. Mereka tidak hanya berempat, lalu bertambah sekitar 6. Dan Hiroshi Miyano ini mengajak temannya bernama Koichi Hara dan Nakamura. Mereka berdua membantu menyiksa si Jungo Furuta ini hingga babak belur. Dan setelah itu, menariknya di sini, Koichi Hara setelah menyiksa si Jungo Furuta itu akhirnya melapor ke adiknya, aku sudah menyiksa seorang. Lalu adiknya pun bilang, wah gila gawat nih. Lalu kemudian adiknya melapor ke orang tuanya dan orang tuanya pun panik, akhirnya melapor ke kepolisian. Nah, di saat itu polisi pun akhirnya melakukan investigasi pada bulan Desember tahun 1988 di rumahnya Minato. Dan akhirnya polisi melakukan investigasi untuk mengecek apakah ada keberadaan dari Jungo Furuta ini di rumah Minato. Namun setelah ditelusuri secara keseluruhan isi rumah itu tidak ditemukan perempuan selain ibunya Minato. Nah, setelah kasus ini terkuak di publik, masyarakat pun geram melihat kinerja dari kepolisian ini karena dianggap bahwa kepolisian ini tidak becus dan menerima sogokan dari keluarga Minato untuk menyembunyikan keberadaan Jungo Furuta itu. Dan akhirnya polisi ini pun kabarnya diberhentikan secara tidak hormat. Dan at least setelah itu, Desember 1988, si Jungo Furuta ini masih sempat menelpon ke pihak kepolisian, namun usahanya pun gagal setelah diketahui Hiroshi Miyano. Dan setelah itu penyiksaan pun bertambah lagi. Si Jungo Furuta ini dikasih makan kecoa hidup, habis itu dikasih minum air seninya sendiri. Lalu kemudian si Jungo Furuta ini akhirnya diperkosa secara berkali-kali hingga kabarnya mencapai 400 kali. Lalu kemudian Jungo Furuta ini juga organ intimnya dimasukkan benda-benda keras seperti bola lampu, mercon, dan kelopak matanya pun ditetesi oleh lilin panas. Lalu kemudian organ intimnya itu juga disudut oleh rokok yang masih tersulut, dan masih banyak lagi kasus kekerasan yang dialami oleh Jungo Furuta. Saking kerasnya penyiksaan yang dialami oleh Jungo Furuta ini akhirnya meminta untuk dibunuh saja. Bunuh sajalah aku tidak kuat. Dan kemudian Hiroshi Miyano pun jawab, tidak bisa, karena kamu sudah mencelakai hati saya, maka kamu akan menerima konsekuensinya. Sangat sadis sekali, men. Lalu kemudian akhirnya pada tanggal 4 Januari tahun 1989, si Hiroshi Miyano ini kalah dalam permainan kartu mahjong. Ia kalah dan akhirnya ia emosi, lalu kemudian ia pergi ke rumahnya Minato. Dan pada saat itu kebetulan ada Jungo Furuta yang sedang capek setelah diperkosa berkali-kali di hari-hari sebelumnya itu dan disiksa. Lalu dia lampiaskan emosinya ke penyiksaan Jungo Furuta. Dan akhirnya penyiksaan pun terjadi. Jungo Furuta di situ disiksa dan digantung terbalik, jadi kaki di atas dan kepala di bawah, dan kemudian dijadikan samsak tinju atau seperti sarung tinju itu. Dan kemudian Jungo Furuta ini juga diperkosa lagi. Kemudian Jungo Furuta ini sebelumnya juga dipaksa untuk tidur di luar, tepatnya di balkon. Dan pada saat musim dingin, dipaksa untuk tidur di luar tanpa busana sama sekali. Lalu kemudian akhirnya pada Januari 1989 itu
si Junko Furuta ini berkuasa secara terus-menerus, dipukuli, ditendang, dan lain sebagainya. Hingga akhirnya luka-luka dari si Junko Furuta ini sudah bernanah dan bau, dan akhirnya akan basah, dan akhirnya para pelaku ini kehilangan subjeknya untuk memperkosa si Junko Furuta. Akhirnya para pelaku ini mencari korban lain, yakni salah seorang perempuan yang berusia 19 tahun yang diculik dari jalanan. Beruntungnya dia dibebaskan, tidak seperti Junko Furuta. Nah, pada tanggal 23 Januari tahun 1989, Jo Ogura dan Hiroshi Miyano ditangkap oleh pihak kepolisian, bukan karena kasus Junko Furuta, namun dikarenakan cewek berusia 19 tahun ini melaporkan kepolisian perihal pemerkosaan. Nah, tapi mereka tidak mendapatkan hukuman dikarenakan tidak adanya cukup bukti yang kuat dan juga mengingat mereka masih berada di bawah umur. Nah, jadi mereka bebas dari hukuman. Lalu kemudian berlanjut lagi ke penyiksaan si Junko Furuta. Junko Furuta masih disiksa, dan akhirnya penyiksaan pamungkasnya, Junko Furuta di beberapa bagiannya seperti tangan, paha, dan perut sebelahnya itu dibakar selama 2 jam. Dan Junko Furuta itu juga masih berusaha untuk memadamkan api yang menjalar di tubuhnya itu selama 2 jam. Dan akhirnya setelah 2 jam itu Junko Furuta pun menyerah dan akhirnya meninggal dunia. Para pelaku pun kebingungan untuk bagaimana caranya menyembunyikan jasad Junko Furuta. Akhirnya mereka memiliki ide untuk mengecor salah satu tong dan memasukkan Junko Furuta itu dalam cor-coran semen yang dicetak di dalam tong tersebut. Dan akhirnya para pelaku membuang tong tersebut ke suatu padang rumput yang jarang dilalui oleh para warga. 30 Maret tahun 1989, jasad Junko Furuta ini akhirnya ditemukan, dan akhirnya dilakukan investigasi dan olah TKP. Dan kebetulan pada saat itu di tong jasad Junko Furuta itu ditemukan sidik jari oleh pihak kepolisian, dan dicarilah siapa pemilik sidik jari ini. Ternyata Jo Ogura lah pemiliknya. Dipanggillah Jo Ogura dan akhirnya ditemukanlah siapa-siapa pelakunya: Jo Ogura, Hiroshi Miyano, Yasushi Watanabe, dan juga Minato. Masing-masing divonis pada tahun 1990 oleh pengadilan, yang mana Hiroshi Miyano pada awalnya divonis hukuman mati, namun terpaksa divonis selama 20 tahun penjara. Lalu kemudian Minato divonis 13 tahun penjara, Yasushi Watanabe divonis 7 tahun penjara, dan lalu kemudian Jo Ogura divonis 8 tahun penjara. Dan mereka ini hukumannya dinilai sangat-sangat tidak adil oleh masyarakat Jepang dikarenakan begitu sadisnya penyiksaan yang dilakukan. Setelah itu proses pemakaman Junko Furuta, setelah dilakukan investigasi dan ditemukan siapa saja pelakunya, jasad Junko Furuta setelah ditemukan itu at least sangat-sangat miris sekali. Beberapa bagian dari tubuhnya itu ditemukan luka bakar yang cukup serius, dan juga pada organ intimnya ditemukan juga bola lampu, ditemukan bekas sperma oleh temannya yang sempat memperkosanya. Lalu kemudian juga si Junko Furuta ini ditemukan mengalami pendarahan yang sangat-sangat hebat dikarenakan penyiksaan yang dilakukan oleh para pelaku ini. Sehingga apabila pada saat feses keluar atau pada saat pipis itu otomatis keluar sendiri tanpa ia harus menahan terlebih dahulu. Berlanjut ke pemakaman si Junko Furuta, 2 April tahun 1989, Junko Furuta pun akhirnya dimakamkan. Para kerabat, keluarga, teman, saudara, dan guru-guru pun juga turut ikut menyertai kepergian Junko Furuta. Dan salah seorang temannya mengucapkan kata-kata perpisahan. Junko, selamat datang kembali. Saya tak bermimpi kalau ketemu kamu dalam keadaan seperti ini. Aku tahu, kamu pasti kesakitan, sangat menderita. Kami tidak akan pernah melupakanmu, dan saya juga mendengar bahwa kepala sekolah telah mengeluarkan sertifikat kelulusan untuk kamu. Jadi kita lulus bersama-sama ya. Junko, tenang di sana ya. Sudah tidak ada lagi rasa sakit dan sudah tidak ada lagi penderitaan. Beristirahatlah dengan tenang. Well, setelah itu Junko akhirnya dimakamkan, dan satu hal kontroversial pun terjadi lagi, yakni
ibunya Jo Ogura. Ibunya Jo Ogura itu marah-marah ke nisan Junko Furuta ini dan mengutuk Junko Furuta ini bahwa Junko Furuta ini dinilai bersalah dikarenakan sudah merubah sifat dari anaknya Jo Ogura ini. Dikarenakan Jo Ogura ini sangat-sangat labil gitu loh, sangat-sangat labil. Jadi Junko Furuta ini dinilai membawa pengaruh yang buruk terhadap Jo Ogura. Dan kemudian kabar terakhirnya sih, si Orochi Miyano sebagai salah seorang pelaku utama tertangkap lagi oleh pihak kepolisian pada tahun 2013 dikarenakan terlibat kasus penipuan. Warga-warga Jepang di sana menganggap bahwa mereka semua ini, para pelaku yang terlibat dalam kasus Junko Furuta ini, sudah tidak lagi pantas hidup di antara mereka. Jadi mereka pada saat itu lebih baik dihukum mati karena mereka dinilai tidak bisa berubah menjadi lebih baik lagi setelah kasus Junko Furuta itu. Oke, jadi itulah kasus Junko Furuta. Tunggu juga video-video berikutnya. Gue akan upload mengenai hal-hal kontroversial lainnya seperti COVID, dan gue akan mengupload video tentang COVID, kontroversi dan lain sebagainya berhubungan dengan itu, dan bagaimana cara menanggulangi COVID, menyembuhkan COVID, dan kan katanya juga new normal kan ini ya. Ya, itu gue akan membahas di video berikutnya. Dan juga satu lagi, jangan lupa klik subscribe, like, and comment. Terima kasih. Sekian dari gue. Salam.